bisa buat rame-rame. Ini kenalkan juga Ya. ini Dian, dia Gosip. gue mundur gitu. Saya itu pas lagi Pak Reno. Dia asosiasi produser kita, Pak. Nampak? Terus Film pertama kan Pasien Berbisik yang ini udah nggak nonton lagi tuh, udah naik lagi udah nggak nonton lagi. sekalian ya. Nggak nonton tapi tahu. Ekstranya ada, Makanya coba nanya. gue lihat kok. Bapak nonton nih. Soalnya jujur aja, dia termasuk bintang yang gue suka lihat. Makanya gue tau kan Pasien Berbisik. Nontonnya tadi. Oh tadi sempat ya. Ahok foto bareng ya. Yang belum datang siapa? Jadi jahat dong. Terima kasih. Biar gue takut. Apa sini, Bang? Maksudnya selalu Mungkin memperlihatkan. sebagai apa ya, mungkin nonton yang baik nih, ada mungkin nggak saran yang disampaikan, mungkin di sini juga ada Mbak Mira dan Mas Riri gitu, mungkin tentang film ini gitu. Wah, saya bukan kritikus film. Kalau saya mau kritik pun, saya kira ya susah juga ya mau cari kritik film ini ya. Kalau banyak pujian ya. Nggak terlalu monoton juga, dan teknik gambarnya juga udah bagus banget. Daerah juga naik, saya kira bagus banget. Ini udah. Saya Puas ya Pak? iya, saya kira film ini bagus. Dari tata musiknya, masuknya itu semua khas banget kan. Waktu si Rangga ketemu Trian, wah musiknya itu. Jadi saya kira itu sesuatu yang baik gitu. Jadi kita langsung bisa ke bawah. Dua susah sih kritik film ini. Pak, kalau menurut Pak, menilai film Indonesia sendiri sejauh ini seperti apa mungkin Pak? Film Indonesia menurut saya sekarang makin baik. Misalnya gitu ya, yang action kita tahu The Raid itu sangat baik. Anak saya kita bisa nonton itu agak berkali-kali juga, kita suka action gitu ya. Terus yang paling lucu, saya ajak anak saya yang 10 tahun itu nonton film Comic Ed malam. Besoknya sore saya ngajak dia nonton Kung Fu Panda. Untuk Comic Ed dia ngakak ketawa tuh, saya lihat itu duduk samping. Dia itu Kung Fu Panda, ini senyum-senyumnya lihat itu. Padahal dia memang anak international school, dia ngomong Inggris tiap hari gitu. Dia biasa aja, karena mungkin nggak ada action badan itu. Terus saya tanya sama dia, lucuan mana sama yang semalam? Dia bilang lucuan yang semalam. Pak Ahmad. Gak best. Iya. Saya mau kamu jadi presiden loh. Fans berat. Jadi dia bilang lebih lucu. Makanya saya mau ajak dia lagi nonton Jumat ini yang My Stupid Boss. Nah kita mau nonton, ya kita memang usahakan sih beberapa kali film-film yang baik kita ajak nonton. Nanti termasuk Rudy Habibie mungkin kita mau nonton ya, bagaimana perjalanan. Yang produksi film terlalu cepat banyak ya, kita berusaha. Ya tapi intinya kami mau katakan bahwa perfilman kita harus bangkit kembali. Memang sayangnya itu kita lagi berpikir bagaimana bioskop ini bisa muter. Ya kita lagi berpikir apakah pemerintah harus muter atau gimana, tapi untung sekarang sudah banyak sekali bisa masuk ke Netflix, apa yang macam-macam ya, penerbangan. Jadi sudah makin baik. Ya, harusnya memang daerah-daerah ini pemerintah harus punya gedung putar film. Nah misalnya saya sudah mulai putar di balai kota. Itu balai kota kan oke gitu loh. Kita nonton studionya, kita punya layar semua kamera standar ini, proyektornya standar 20 watt. Nah kalau daerah bisa punya bioskop, orang nggak mungkin bangun bioskop, berat. Tanahnya, gedungnya. Nah harusnya pemerintah, kita masih pikirin baik model bikin bioskop. Baru secara bertahap mulai putar. Saya yakin kalau di daerah-daerah itu film nasional itu masih baik. Kita juga masih baik, itu kan terlalu hidup pikuk. Ini kan orang mulai. Nah, coba kalau kita nanti tiap tempat
beli tempatnya berapa lokasi, kita yang invest, terus kita putar, saya kira film nasional kita akan bangkit lagi. Tapi lebih suka yang mana Pak? Genrenya Pak, komedi, percintaan kah, drama, seperti apa Pak? Saya orangnya sih hampir semua film saya oke. Tergantung ada peluang nonton, saya bisa nikmatin semua film. Yang bikin Bapak pengen nonton AADC kenapa nih Pak? Ya, Penasaran kah atau mungkin? pertama ya dukung film, yang kedua memang filmnya mereka biasa saya tahu bagus, ya kan? Terus memang pemainnya ada Dian Sastro, aku mau nonton gitu. Emang keren atau gimana Pak? Wakil ya. Keren atau gimana Pak sama Dian Pak? Apa? Kan pernah jadi cawagup tidak Ya, aku nonton filmnya kenapa? sekarang gimana Pak? Kan udah ada hero. Berarti udah nggak ada Dian. Agama cintanya udah mencari minum. Silakan. Gimana Saya Pak? kira ini khas berdua punya film nih. Pertama itu ya, dia pasti promosikan tempat-tempat yang memang ada, yang real. Ini khas, jadi bukan tempat yang setelah film selesai nggak ada. Makanya mereka selalu meninggalkan jejak karena pengalaman. Ya saya dulu udah nggak jadi bupati sih, waktu bukunya Laskar Pelangi itu saya masih bupati, itu saya berhenti. Habis berhenti itu saya buat film. Nah buat film, terus ya kemudian tinggal di penginapan mak saya gitu. Hotel Purnama. Ya, kayak datang, jadi ya saya pikir khas. Setelah itu meledak, wisata Belitung itu naik luar biasa sampai hari ini. 500%. Sampai hari ini rumah saya itu selalu didatangin orang malahan sekarang. Kalau bawa rezeki karena orang datang, jadi ini luar biasa. Nah, yang kedua yang khasnya ya tentu ya filmnya kombinasi ya 2 jam lebih kita nggak berasa, pengen tahu, jadi pengen taunya sampai di mana, terus ya menarik. Terus ada toko si itu Mira ya, Sisi Mili. Mili. Seru ya Pak? Lucu. Ya, saya pikir dia selalu ada toko selalu lah khasnya filmnya, ada satu orang yang Lucu. bisa buat ya, hibur gitu ya. Saya kira ini bagus film ini. Harusnya memang kita dukung film-film seperti Tapi ini. sempat baper juga nggak sih Pak nonton AADC, kan begitu banyak respon masyarakat yang baper dengan film ini. Bapak sendiri gimana Pak? Saya baper waktu ketemu maknya itu loh. Saya ya mungkin umurnya udah baru amat jadi nggak terlalu ini ya. Dari waktu lihat dia ketemu maknya lagi itu rasanya ya memang ya gimana sih 25 tahun nggak ketemu, terus kumpul makan lagi keluarga, itu sesuatu yang ya baik banget ini. Pak, kalau alasan pertimbangannya apa Pak ngajak nonton bareng sama teman-teman? Saya rutin sebetulnya. Saya lagi ingin mendukung bahwa film nasional kita itu nggak kalah sebetulnya dari mutu, teknik gambar, maupun cerita, terus lagu-lagu. Ini sebuah film ini menjadi lokomotif menarik industri yang banyak sekali loh sebetulnya. Ya kan, dari pakaian, dari kostum, lagu, ya lagu-lagu ciptaan yang baru, ini kan semua ya buku lagi. Ini luar biasa. Sebenarnya industri film ini adalah sebuah industri kreatif yang memang orang nggak bisa rebut. Makanya ini, padahal kita punya orang-orang berbakat yang baik gitu. Nah, tinggal gimana caranya harus dipromosikan. Kalau dulu saya sering udah filmnya turun baru kita nonton. Makanya saya bilang, rubah strateginya masih diubah sekarang. Jadi filmnya masih belum hilang, kita harus nonton supaya biar masyarakat juga ikut nonton. Bahwa film ini bagus. Gitu. Untuk film kita bagus. Berarti nonton juga salah satu hobi Bapak dan keluarga juga ya untuk di luar dari saya hobi nonton. Saya hobi nonton sebetulnya. Cuma waktunya kadang-kadang seminggu nggak dapat sekali sebetulnya. Kadang-kadang ya 2 minggu adalah bisa nyelip sekali nonton. Dan nonton juga ada beberapa film. Ya, saya usahakan ya kalau ada film nasional yang baik kita nonton. Ini keluarga nggak ikut? Ya, keluarga. Anak saya lagi ujian sama istri aja. Jadi sama istri, kamu mesti ikut nih, karena film Ada Apa Dengan Cinta. Tapi Pak, sempat ngikutin yang pertama nggak sih Pak? 14 tahun yang lalu mungkin ada. Saya ikutin, tapi saya nggak sempat nonton. Tapi saya ikutin filmnya. Ibu sempat nonton katanya. Iya, jadi bapak saya tuh punya bioskop dulu. Sebelum ada ISA 21 tuh film kita tuh sangat baik.
hampir semua film-film nasional saya nonton, apalagi film yang berbau dangdut, tausiah gitu ya. Di Gantong, Pak. Di Iya, Gantong ya. Dulu di pertigaan itu kalau nggak salah. Itu punya saudara, bapak saya itu di Damar, bioskop. di Damar. Jadi bapak saya ada satu bioskop permanen dan dia ada bioskop keliling, misbar, gerimis bubar. Iya, dia keliling kampung gitu ya, dangdut ya. Saya dari kecil sering nonton. Tapi Pak, udah merasa puas dengan nonton walaupun pertama kali atau mungkin ketagihan pengen ingin nonton lagi karena belum sampai ceritanya? Dia saya tahu udah 3 kali nih Pak nonton itu. Makanya saya tanya, ada DC 3 nggak? Kita semua pengen tahu kan. Terus saya bayangin nanti si Carmennya jadiin sama si Trian nggak ya? Kita udah mulai, makanya film itu sekarang membuat kita jadi punya imajinasi tau nggak? Ini gimana gitu. Terus tadi saya lagi lihat jam, wah, kok udah langsung ciuman, langsung gue tanya masih dijelaskan. Siapa yang ciuman dulu tadi gue kan? Kok tiba-tiba novel kehilangan. Tiba-tiba ciuman sedetik aja saya lagi lihat ke bawah, Hilang deh. terus udah nempel. Siapa duluan? Si Cinta yang cium dulu kan ya? Kelewat ya Pak? Iya, saya lagi pas Nyesel nunduk. dong Pak. Saya bilang ini kayaknya udah 2 jam tuh nggak berasa. Itu saya nunduk. Nggak boleh lama-lama Pak. Langsung udah nemplok aja kan. Kemudian salaman. Oke, saya tanya, tadi siapa yang cium dulu kan? Sensor ntar Pak. Tapi Mbak Mira sendiri gimana nih perasaannya hari ini ditonton sama orang? Iya, tadi siang kami baru mendapat kabar penontonnya sudah 2,8 juta. Diperkirakan dalam waktu dekat bisa mencapai 3 juta penonton. Saya senang banget diundang Pak Ahok buat ikut nonton bareng juga senang banget. Salah satu apresiasi tentunya. Tadi kita sempat ngobrol bagaimana sebuah film itu bisa memperlihatkan sebuah kota gitu dengan sangat menarik gitu ya. Nah, tentunya kami membuat film ini tidak bertujuan wisata, tapi pasti bisa berdampak ketika film itu berkesan di hati penonton. Tapi Mbak Mira gimana tadi Pak Ahok katanya juga penasaran ada kelanjutan nggak sih mungkin di ada C3? Apakah kita menunggu Jawaban saya tahun lagi gini. mungkin? Jawabnya ngakak berarti. dalam itu kemungkinan selalu ada. Tapi Mas Edi sendiri gimana? Berapapun lama kita sudah. Gimana? Purnama Sampai apal ya Pak kata-kata yang ada di Mas Edi gimana mungkin dengan sambutan yang HDC 2 ini? Udah merasa puas mungkin dengan antusias masyarakat? Kalau bersyukur yang pasti. Maksudnya kita bikin film itu sekarang memang saat-saat yang menantang ya. Saya sama Mbak Mira udah 16 tahun. Ini film kami film saya yang ke-10 yang saya sutradarai, tapi Miles sudah membuat 14 film. Kita berusaha bertahan dan tidak selalu sukses. Laskar Pelangi itu kisah dari Belitung Timur, tempat Pak Ahok dulu, itu lumayan. Itu satu hal yang sangat relief buat kami. Tapi ini kami kembali lagi ada penerimaan kayak gini, senang sekali. Dan hari ini senang sekali saya, maksudnya begitu beberapa hari kemarin kita Pak Ahok menonton gitu, wah gitu. Mudah-mudahan ini akan jadi sesuatu yang berarti ada maknanya buat masyarakat, buat dunia film, buat kami, buat semua. Tapi kalau untuk target penonton sendiri gimana Pak? Udah di luar prediksi mungkin atau melebihi dari prediksi sendiri? Kalau mendahului akan berapa saya nggak bisa lah. Itu tergantung dari penontonnya sendiri. Jadi kalau titik sekarang saya berterima kasih sekali kepada penonton film Indonesia, masih memberikan kepercayaan, masih memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Tapi ini di luar perkiraan. Maksudnya saya merasa bahwa ini akan disambut dengan baik, tapi tidak semeriah ini. Jadi sangat-sangat senang. Tapi Pak Ahok tadi kan sempat sebelum nonton berbincang-bincang dulu bersama pemain. Kalau boleh tahu mengenai apa sih Pak? Mungkin apakah penasaran dengan aktivitas selama mereka syuting seperti apa tadi Pak? Ngobrol-ngobrol nostalgia. Kan udah pertama kali kita ketemu ya Pak. Kayaknya cerita-ceritanya soal Laskar Pelangi, soal teater. Memang Jakarta tuh punya sih standar-standar gitu. Iya, filmnya. Namanya di Jaya Expo dia mau bangun. Iya. Dia mau bangun teater, entrepreneur. Memang yang saing kan Tahun 73 itu kan itu Pak, film centernya Pak Ali Sadikin yang di Kuningan. Iya. Yang sekarang ada Cinematek itu, ada pusat. Ini Jakarta harus punya. Itu Saya kira ini sangat menginspirasi
Itu yang membuat kami mendorong rumah-rumah susun subsidi anak-anak. Kita mau kasihkan biaya kuliah 18 juta per tahun yang bisa masuk perguruan tinggi negeri. Karena saya yakin bukan hanya seorang Sadikan, nanti juga ada anak rusun bisa jadi presiden ya, kan jadi gubernur atau wali kota. Saya kira itu. Terima kasih.